Salam marketing dan kewirausahaan. Ketemu lagi di video kita kali ini yang membahas tentang perencanaan. Jadi dalam manajemen, perencanaan ini adalah proses yang pertama. Jadi ingat, fungsi manajemen itu adalah planning, organizing, executing, dan controlling. Nah, planning ini diletakkan pada tahap yang pertama. Nah, setelah planning nanti di organizing atau dipilah-pilah gitu ya, atau disusun gitu sumber daya yang kita miliki, kemudian dijalankan atau diaktualisasikan, activating, kemudian di controlling atau dievaluasi, nanti akan kembali lagi kepada planning atau perencanaan. Nah, apa kriteria perencanaan yang baik? Nah, itu yang mau kita bahas pada video kita kali ini, ya kan? Kriteria perencanaan yang baik itu biasanya disingkat atau disingkat ya dengan istilah SMART, ya kan, SMART. Jadi perencanaan yang smart gitu, perencanaan yang pintar. Nah, perencanaan SMART ini singkatannya, pertama, perencanaan yang baik itu dia harus spesifik. S-nya adalah spesifik. Spesifik itu apa maksudnya? Perencanaan itu ya jelas, bisa langsung dipahami, tidak membuat orang bertanya-tanya lagi. Itu namanya perencanaan yang baik. Nah, jangankan di sebuah dokumen perencanaan misalnya ya, Anda berencana untuk pergi keluar kota saja misalnya. Kalau tidak jelas-jelas, itu kan bukan perencanaan yang baik. Misalnya, Anda berencana hari Minggu depan kita pergi bersepeda yuk gitu. Nah, itu kan belum spesifik, ya kan? Masih akan membuat orang itu bertanya-tanya. Hari Minggu depan kita bersepeda. Bersepedanya di mana kumpulnya? Ya kan? Berapa orang yang datang gitu. Kita bawa apa saja. Kemudian bawa uang jajan enggak misalnya. Kita makan di jalan atau misalnya kita bawa aja makanan. Kemudian jamnya, lokasinya, ya kan? Pakai baju apa, ada dress code-nya enggak gitu. Kemudian apalagi rutenya kemana saja misalnya, ya kan? Berapa lama kira-kira kita bersepeda? Kalau capek nanti gimana? Itu kan spesifik dari perencanaan kita. Sehingga ketika kita buat perencanaan, kita minggu depan mau bersepeda, kalau seandainya sudah dibuat perencanaan yang spesifik, orang yang ikut rombongan bersepeda itu, ya kan, akan bisa mengikuti kegiatan bersepeda dengan lancar. Ya kan, karena kenapa ya? Karena sudah tahu sebelum bersepeda itu sudah tahu kita mau kemana saja, kita harus bawa minum misalnya, kita bawa uang jajan misalnya, kita pakai baju ini, nggak ada yang salah kostum dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau tidak spesifik, ya kan, minggu depan kita bersepeda, nanti ribut nanti kumpulnya di mana? Ada yang kumpulnya di kampus, ada yang kumpul di rumah sini, ada yang di situ. Kok nggak jadi gitu? Ya rencananya aja nggak jelas mau kumpul di mana, atau jamnya nggak jelas misalnya. Pagi kita kumpul pagi gitu. Nah ini kan sering kalau misalnya ada perencanaan kita kumpul pagi yuk gitu. Paginya jam berapa? Karena pagi orang itu berbeda-beda. Ada pagi orang itu yang setelah subuh itu sudah dianggap pagi. Bagi orang yang pemalas jam 10 juga masih dianggap pagi-pagi gitu ya. Apalagi di sebuah dokumen perencanaan. Jadi perencanaan yang bagus itu harus spesifik. Kalau seandainya Anda membangun sebuah gedung misalnya, dokumen perencanaan untuk gedung itu harus jelas, pakai batu batanya apa, pakai semennya berapa, adukannya dengan pasirnya, kemudian berapa ukurannya, berapa tinggi bangunan yang mau dibikin, lantainya dari apa, berapa lama mau dikerjakan, berapa biayanya, panjang sekali. Semakin spesifik semakin baik. Ya, jadi kriteria perencanaan yang baik itu yang pertama adalah perencanaan itu harus spesifik, ya kan, harus jelas gitu ya. Sehingga ketika dijalankan itu tidak akan bertanya-tanya. Nah, seberapa spesifik perencanaan kita tersebut, biasanya perencanaan ini semakin pendek jangka waktunya, perencanaan itu semakin spesifik. Karena sifatnya sangat mendesak. Semakin panjang, ya kan, dia spesifik, masih spesifik juga, tapi tidak begitu spesifik gitu. Tidak terlalu tidak terlalu khusus gitu ya, tidak terlalu mendetil. Perencanaan jangka pendek dan jangka panjang itu beda tingkat spesifiknya. Kenapa ya? Kalau yang panjang itu kan ya kan masih lama, masih bisa berubah-ubah gitu ya. Tapi kalau yang dekat ini, yang jangka waktu pendek itu kan sudah mau dilaksanakan. Kalau tidak spesifik ya nanti bisa terjadi kesalahan. Yang kedua, ya kan, kriteria dari perencanaan yang baik itu adalah measurable atau bisa diukur. Kalau bisa diukur tentu ada ukurannya. Ukurannya itu bisa sentimeter, meter, kilometer, ya kan, bisa gram, bisa kilogram, bisa jumlah orang, bisa satuan, buah, batang, dan lain-lain sebagainya. Itu bisa measurable. Tujuannya apa? Kalau dia sudah measurable,
sudah bisa diukur gitu ya, sudah ada ukurannya, berarti bisa di evaluasi nantinya. Misalnya Anda mau bersepeda tadi misalnya, Anda mau bersepeda, direncanakan akan datang 10 orang, ternyata yang datang itu 5 orang, berarti lebih buruk daripada perencanaannya. Anda mau bersepeda itu 10 kilometer direncanakan itu, karena semangat gitu ya kan. Ternyata karena rame-rame bisa bersepeda itu 20 kilometer, berarti lebih hebat daripada perencanaan yang Anda bikin. Ya kan? Nah, kalau seandainya ini perencanaan ya pemasaran gitu ya, ada angkanya. Misalnya pada bulan depan, nah bulan depan itu berarti 30 hari, maka kita bisa menguasai pangsa pasar sebanyak 25% misalnya, ada ukurannya 25%. Nanti sudah 30 hari diukur, ternyata Anda itu bisanya setengahnya misalnya, atau bisa malah lebih baik lagi. Nah, itu namanya measurable atau bisa diukur, gitu ya. Kemudian yang ketiga, attainable. Jadi SMART yang pertama spesifik, yang kedua measurable, yang ketiga attainable atau bisa diraih, gitu ya, bisa diraih. Jadi kita membuat perencanaan, misalnya saya mau tamat dalam waktu 3 tahun lagi misalnya, ya kan, itu attainable. Tapi tidak bagus kalau seandainya Anda sudah kuliah 2 tahun, berarti Anda merencanakan selesai kuliahnya 5 tahun. Misalnya Anda sudah semester 4 gitu ya, sudah 2 tahun kuliah. Anda merencanakan untuk tamat 1,5 tahun lagi misalnya. Jadi Anda merencanakan tamat 3,5 tahun. Apakah itu attainable? Tergantung dari berapa IPK Anda sekarang. Ya kan? Kalau IPK Anda itu 2,2, ya nggak mungkin Anda tamat 1,5 tahun lagi. Tapi kalau misalnya IPK Anda selama ini bagus, tidak ada mengulang mata kuliah, nah itu namanya attainable atau achievable, bisa diraih gitu ya. Anda sebagai seorang aktivis kampus ingin menjadi presiden BEM di kampus. Selama ini gimana? Apakah Anda sudah ada arah ke situ? Ya kan? Misalnya Anda adalah anggota BEM universitas atau minimal Anda misalnya adalah pengurus BEM di tingkat fakultas. Anda tuh sudah terkenal di kampus misalnya. Itu bisa achievable atau attainable. Tapi kalau selama ini Anda di kampus orang aja nggak kenal dengan Anda, ikut organisasi tidak pernah, tapi Anda merencanakan ingin jadi presiden BEM UNP misalnya atau presiden BEM kampus, ya itu bukan achievable atau tidak attainable namanya, tidak bisa diraih. Jadi kalau spesifik tadi tak harus detail, measurable itu bisa diukur, attainable ini sesuai dengan sumber daya yang kita miliki, ya kan? Anda merencanakan tahun depan ingin beli mobil misalnya. Sekarang saja Anda makan misalnya masih berutang, itu nggak mungkin kan. Tapi misalnya Anda misalnya berencana tahun depan ingin beli mobil. Sekarang Anda sudah punya pekerjaan, ya kan? Dan Anda itu sudah punya sedikit tabungan. Nah, itu namanya achievable, attainable gitu ya. Nah, A itu bisa dua, bisa attainable, bisa achievable. Kemudian realistic. Jadi spesifik, measurable, attainable, dan R-nya adalah realistic. Realistic itu apa? Realistis. Realistis itu sejalur atau namanya ya masih di dalam jalur kita gitu ya, masih dalam jalur kita. Anda misalnya kuliah di Fakultas Ekonomi, rencana Anda ketika tamat lulus jadi insinyur, itu kan bukan tidak realistik, bukan tidak achievable atau tidak bisa dicapai, ya memang nggak mungkin saja gitu. Anak sarjana ekonomi kok tamatnya insinyur, itu kan tidak mungkin. Atau Anda itu orang Indonesia ingin menjadi presiden Malaysia, itu kan nggak mungkin ya kan. Jadi realistik itu maksudnya sejalur. Sejalur itu maksudnya ya sesuai dengan jalan kita lah gitu. Enggak, tidak semuanya bisa kita impikan gitu ya. Maksudnya harus dengan ini kita juga. Anda misalnya cowok gitu ya, ingin menjadi juara putri kecantikan kampus, ya kan nggak mungkin, cowok kan nggak mungkin. Jadi realistik itu maksudnya sesuai dengan jalur kita gitu kan, jalur pendidikan, jalur apa, jalur ini. Beda dengan attainable, itu kalau attainable sesuai dengan sumber daya yang kita miliki. Kemudian yang terakhir, eh, perencanaan yang bagus itu adalah time bounded atau dibatasi oleh waktu. Nah, itu beda rencana yang bagus atau tidak. Ada batas waktunya. Rencana ini harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun, selesai dalam waktu 2 bulan, selesai besok harus selesai misalnya. 3 tahun, 4 tahun seperti itu. Ada, makanya ada perencanaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, gitu ya. Nah, itu adalah kriteria apa namanya perencanaan yang bagus atau kriteria SMART. Ya.
dalam membuat video ini memang saya sendiri agak kurang puas gitu ya, karena dalam belakangan ini pekerjaan saya sangat banyak sehingga saya tidak bisa serius, termasuk dalam bikin video ini pikiran saya juga agak melayang-layang kemana-mana gitu ya untuk menyelesaikan pekerjaan saya yang lain. Makanya silakan dikembangkan gitu ya, ini merupakan pancingan saja bagi Anda untuk bisa mengembangkan konsep smart ini. Semoga dapat dipahami dan dapat dikembangkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam marketing dan kewirausahaan.